Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Marcelia. Saya dari kampus STAIN, saya angkatan 2019 dengan NIM 2190302132, kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha. Dalam analisa ini terdapat 5 unit, di mana tiap unit ada kriteria dan komponen. Dan pada tiap komponen, inilah yang nantinya akan diberikan penilaian sesuai hasil survei yang sudah dilakukan sebagai tolak ukur analisa ini. Penilaian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, potensi rendah dengan nilai -1. Yang kedua, potensi sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, potensi tinggi dengan nilai 1. Nantinya nilai yang dihasilkan dari tiap komponen ini akan dijumlahkan per kriteria dan akan dicari rata-rata per unitnya. Mari kita lihat analisa yang sudah saya buat. Checklist analisa kelayakan usaha. Ada beberapa unit. Unit yang pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Ada 7 bagian, 3 diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1 dan 4 diantaranya ada di potensi sedang dengan nilai 0, yang berarti kriteria 1.1 mendapatkan poin 3, karena 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Kemudian kriteria yang kedua, 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Ada 3 bagian, 2 diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1, dan 1 lainnya ada di potensi sedang dengan nilai 0, yang berarti kriteria 1.2 mendapatkan poin 2, karena 1 tambah 0 tambah 1 jadi 2. Jadi untuk unit yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa, mendapatkan nilai rata-rata yaitu 2,5. Selanjutnya unit yang kedua yaitu kelayakan target industri. Ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama 2.1, daya tarik industri. Ada 5 bagian. 1 diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1, dan 4 lainnya ada di potensi sedang dengan nilai 0. Yang berarti kriteria 2.1 mendapatkan poin 1, karena 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 jadi 1. Kemudian kriteria yang kedua, 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Ada 5 bagian. 2 diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1, dan 3 diantaranya ada di potensi sedang dengan nilai 0, yang berarti kriteria 2.2 mendapatkan poin 2, karena 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 jadi 2. Jadi untuk unit yang kedua yaitu kelayakan target industri mendapatkan nilai rata-rata 1,5. Selanjutnya unit yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama 3.1, kecakapan atau prowess manajemen. Ada 5 bagian. 2 diantaranya ada di potensi sedang dengan nilai 0, dan 3 diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1, yang berarti kriteria 3.1 mendapatkan poin 3, karena 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jumlahnya menjadi 3. Kemudian kriteria yang kedua 3.2, kecukupan sumber daya. Ada 2 bagian. Bagian yang pertama ada di potensi tinggi dengan nilai 1, dan bagian yang kedua ada di potensi sedang dengan nilai 0, yang berarti kriteria 3.2
mendapatkan poin 1, karena 1 tambah 0 jumlahnya 1. Jadi, untuk unit yang ketiga, yaitu analisa kelayakan organisasi, mendapatkan nilai rata-rata yaitu 2. Selanjutnya, unit keempat, yaitu kelayakan finansial. Ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama, 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama ada di potensi sedang dengan nilai 0. Bagian yang kedua ada di potensi rendah dengan nilai -1. Bagian yang ketiga ada di potensi tinggi dengan nilai 1. Yang berarti kriteria pertama mendapatkan poin -1 karena 0 ditambah -1 ditambah 1 jumlahnya -1. Kemudian kriteria yang kedua, 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Ada 3 bagian. 2 bagian diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1, dan 1 bagian ada di potensi sedang dengan nilai 0. Yang berarti kriteria 4.2 mendapatkan poin 2, karena 1 tambah 1 tambah 0 jumlahnya 2. Kemudian kriteria yang ketiga, 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Ada 5 bagian. Bagian yang pertama ada di potensi sedang dengan nilai 0, dan 4 bagian diantaranya ada di potensi tinggi dengan nilai 1. Yang berarti kriteria 4.3 mendapatkan poin 4, karena 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jumlahnya 4. Jadi untuk unit keempat, yaitu kelayakan finansial, mendapatkan nilai rata-rata yaitu 1,6. Selanjutnya unit yang kelima, yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian jika mendapatkan nilai mulai dari -1 sampai 0 menjadi tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 menjadi layak, lebih dari 2 menjadi sangat layak. Jadi bagian yang pertama yaitu kekuatan ide bisnis mendapatkan nilai 2,5, potensi sangat layak, dengan saran untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian yang kedua, isu terkait industri atau pasar mendapatkan nilai 1,5, potensi layak, dengan saran identifikasi kemungkinan pasar. Bagian yang ketiga, kelayakan organisasi, mendapatkan nilai 2, potensi layak, dengan saran untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Bagian yang keempat, isu finansial, mendapatkan nilai 1,6, potensi layak, dengan saran untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Penilaian keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata 1,9 yaitu potensi layak, dengan saran untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.